Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Hadia. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al-Asyariah Mandar yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebagai dosen Ilmu Komunikasi, saya diberi amanah mengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi dan kelompok, komunikasi lintas budaya, metode penelitian kuantitatif, komunikasi pemasaran, dan komunikasi organisasi. Pada hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah pemasaran dengan bobot sebanyak 3 SKS selama 16 kali pertemuan dan 2 diantaranya yaitu mid test dan final test. Mata kuliah komunikasi pemasaran adalah mata kuliah wajib diprogramkan di semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus mempelajari pengenalan dasar komunikasi dan pemasaran yang kemudian berfokus pada konsep dasar dan perkembangan komunikasi pemasaran, mulai dari terminologi, promosi, komunikasi pemasaran, dan integrated marketing communication atau biasa disingkat dengan IMC. Adapun tujuan dari mata kuliah ini, yang pertama itu, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi, pemasaran, dan integrated marketing communication atau biasa disebut dengan IMC. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan berbagai bentuk alat-alat dalam komunikasi pemasaran dan berbagai perkembangan tools terbaru. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu merancang program komunikasi pemasaran. Kemudian, manfaat dari mata kuliah ini adalah untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar mengenai komunikasi pemasaran dan IMC, mampu menjadi perancang dan pengambil keputusan dalam kegiatan integrated marketing communication. Selanjutnya, pokok-pokok bahasan pada mata kuliah ini, yang pertama itu pendahuluan, di mana membahas mengenai kontrak kuliah dan pokok-pokok bahasan, lalu konsep dasar komunikasi dan konsep dasar pemasaran. Yang kedua, konsep dasar pemasaran jasa dan komunikasi pemasaran. Yang ketiga itu adalah direct marketing dan sales promotion. Yang keempat, public relation, periklanan atau biasa disebut dengan advertising dan personal selling. Yang kelima, electronic marketing dan word of mouth marketing. Dan yang keenam, perilaku konsumen. Itulah tadi sedikit gambaran mengenai mata kuliah komunikasi pemasaran. Selanjutnya, proses perkuliahan dilakukan secara luring ataupun tatap muka dan dibantu dengan perkuliahan secara daring ataupun dengan melalui online dengan menggunakan media pendukung seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Group. Adapun sistem pengajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Metode ceramah ini diterapkan agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan dengan tujuan agar terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, baik itu proses tanya jawab maupun diskusi yang terkait dengan fenomena terkini yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran pada saat proses perkuliahan. Kemudian terkait dengan metode presentasi, saya akan memberikan materi tentang tools atau alat-alat komunikasi pemasaran kepada mahasiswa dan mereka wajib memaparkan materi tersebut di ruang perkuliahan. Berikut ini akan ditampilkan video proses pembelajaran mata kuliah komunikasi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bertemu pada hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah komunikasi pemasaran. Sebelum saya memaparkan materi
untuk pertemuan hari ini. Terlebih dahulu sebaiknya kita membaca doa sebelum kita memulai perkuliahan. Untuk itu kita membaca doa. Silakan. Selesai. Nah, berkaitan dengan perkuliahan hari ini pertemuan keberapa? Kelima. Lupa. Ini pertemuan kelima ya. Materi untuk pertemuan hari ini yaitu komunikasi pemasaran terpadu. Namun, saya akan mereview materi yang minggu lalu. Jadi, untuk mengetahui bagaimana kalian menguasai materi yang sebelumnya. Terkait dengan pengertian komunikasi dan pemasaran, siapa yang masih ingat apa itu komunikasi? Proses penyampaian. Iya, dari mana? Dari komunikator ke komunikan. Iya, cocok. Dari komunikator ke komunikan. Sedangkan pemasaran disingkat dengan kata market, yaitu market itu adalah pasar. Jadi kalau disederhanakan, pasar adalah tempat di mana sekelompok ada penjual dan ada pembeli melakukan transaksi jual beli suatu produk. Nah, di dalam pemasaran ada terbagi dua produk. Produknya berupa boleh apa? Biasanya barang dan jasa. Yang disampaikan oleh temannya tadi itu pelayanan, bagian dari jasa. Sedangkan barang, produk yang apa? Ada fisiknya seperti itu. Kayak HP, laptop. Kemudian di dalam pemasaran kan ada disebut dengan istilah marketing mix atau bauran pemasaran. Masih ingat marketing mix itu? Suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Oke. Terus di dalam baurannya ada apa saja? Produk, Ya, ada 4P ya. Apa itu? produk, Ya, produk atau biasa dalam bahasa Inggrisnya produk, price itu harga, tempat, dan promotion atau promosi. Jadi produk itu adalah ya yang akan dijualkan. Kemudian harga, yaitu setelah kita menentukan apa produknya kita, price, harga, kita tentukan harganya. Dan untuk menjual produknya tersebut, produk itu harus ada tempat pendistribusian suatu produk, apakah itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Dan juga ada promosi. Nah, promosi ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada konsumen atau calon konsumen untuk menarik perhatiannya untuk membeli produk kita. Kemudian ada yang keempat ini di dalam tadi kan sudah saya jelaskan ada komunikasi pemasaran barang dan jasa. Nah, lebih fokusnya ke jasa. Nah, dari klasifikasi jasa ini terdiri dari 7 keterampilan 7 klasifikasi ya. Salah satunya itu adalah 2 diantaranya dari ke-7 itu adalah keterampilan penyedia jasa dan tujuan organisasi jasa. Nah, di dalam keterampilan penyedia jasa ada pelayanan non-profesional dan pelayanan profesional. Nah, pelayanan profesional dan non-profesional itu seperti apa? Dia terikat dengan regulasi dengan ini ya, terkait dengan bidang profesionalan. Seperti apa contohnya? Saya kasih contoh. Kalau dokter itu bagian dari apa? Profesional. Ya, profesional ya, dokter, notaris, konsultan.
dan lain-lain. Kalau sopir itu bukan non-profit, itu bagian dari non-profesional. Dan kalau tujuan organisasi jasa itu ada non-komersial dan komersial ya. Nah, komersial itu adalah pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, contoh kalau non profesional kebalikan dari komersial. Jadi contoh dari komersial itu jasa perbankan. Kalau non komersial yayasan dan panti asuhan. Itu ya pelayanan jasa. Oke. Kita masuk ke materi perkuliahan. Jadi pengertian dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication di sini merupakan kegiatan pemasaran dengan menggunakan ada teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada informasi itu dari perusahaan. Nah, perusahaan ini disebut dengan komunikator terhadap target pasarnya. Target pasar itu yaitu calon atau konsumen. Itu biasa disebut dengan komunikan. Nah, komunikasi pemasaran yaitu merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran. Jadi tadi yang di bauran pemasaran itu 4P ya, ingat. Atau marketing mix, biasa disebut dengan marketing mix. Nah, di dalam marketing mix ini salah satunya yang promosi itu ada juga istilah bauran promosi yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Ini menurut Terence ya. Tujuan melakukan komunikasi pemasaran di sini ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, menyebarkan informasi. Kemudian mempengaruhi untuk menarik konsumen. Setelah kita memberikan informasi, jadi kita lebih ke komunikasi persuasif ya. Persuasif itu apa? Mengajak. Ya, mengajak, membujuk untuk membeli produk yang kita punya. Kemudian mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang. Jadi setelah dia membeli, harapan kita adalah beli lagi, bukan sekedar beli satu kali ya. Nah, dari tujuan komunikasi pemasaran pada dasarnya adalah memberikan efek. Nah, efeknya ini adalah efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu dalam bentuk pelanggan. Kemudian yang efek afektif ini memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu yang diharapkan dalam reaksi pembelian dari pelanggan. Dan efek konotatif atau perilaku membentuk pola halayak menjadi perilaku selanjutnya. Perilaku ini diharapkan adalah pembelian ulang. Jadi setiap penjual kan memberikan informasi kepada halayak ataupun calon konsumen supaya produk yang dipasarkan, produk yang dia jual dibeli kepada si calon konsumen. Kemudian setelah si calon konsumen itu membeli, kita otomatis feedback dari penjualan ini adalah baik. Kemudian kalau baik kan otomatis iya, itu harapan akhir kita ya, dia membeli berulang-ulang, berkesinambungan, artinya berulang-ulang ya, tidak putus hanya 1-2 kali pembelian. Jadi artinya kita mau agar dia menjadi pelanggan seperti itu. Next, bauran komunikasi pemasaran. Saat ini banyak perusahaan mulai menyadari memang perlunya mengintegrasi berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang selama ini dilakukan secara terpisah. Di dalam pemasaran ini dia tidak melakukan dari promosi itu tidak menggunakan keseluruhan dari bauran promosi tersebut. Jadi contohnya di dalam bauran ini ada advertising, direct marketing dan 6 poin tersebut hanya menggunakan 1, 2 atau 3 untuk menyampaikan produknya. Padahal kalau untuk yang maksimalnya itu dilakukan secara keseluruhan.
Nah, sebagai anak komunikasi, di bagian promosi lah yang penting tempat mempraktekkan tugas kalian. Ya, tugas kalian memberikan informasi produk ke si calon konsumen, karena kalian yang menyampaikan, penyampai pesan, penyampai informasi. Nah, tugas sebagai anak di bagian komunikasi itu tugasnya di bagian fokusnya ke promosi ya. Jadi ada advertising, ada direct marketing, sales promotion, personal selling, interactive marketing, dan public relation. Ini merupakan tools atau bauran, tools dari promosi atau bauran promosi. Nah, periklanan. Jadi periklanan ini penggunaan media bayaran ya. Dia menggunakan media oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk tersebut. Baik itu ide, barang atau jasa ataupun organisasi yang merupakan alat promosi yang kuat ya menurut Suyanto. Jadi pemasaran periklanan ini melalui media periklanan baik yang bersifat online maupun secara offline. Kemudian pemasaran langsung, yaitu cara mempromosikan produk dengan berkomunikasi langsung tanpa pihak ketiga ya, itu pemasaran langsung. Komunikasi yang dilakukan melalui email, SMS, katalog, pos, dan sebagainya. Kalau promosi penjualan, salah satu tipe marketing, ini juga ya salah satu dari bauran promosi yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru ya, menghabiskan produk lama dan juga menaikkan angka dalam penjualan. Kalau penjualan personal selling, personal selling itu membentuk komunikasi langsung antara penjual dan calon pembelinya. Jadi lebih person to person ya, langsung komunikasinya secara langsung. Dalam hal ini penjual berupaya untuk membantu atau membujuk si calon konsumen untuk membeli produk yang diutarakan. Itu adalah personal selling ya. Jadi personal selling itu komunikasinya secara langsung. Kalau pemasaran langsung dia menggunakan tanpa pihak ketiga tapi menggunakan media gitu. Kalau penjualan langsung dia secara tatap muka gitu. Seperti apa tuh contoh dari penjualan promosi atau personal selling? Di dalam kesehariannya Anda sering ada tuh. Ada itu yang biasa. Apa itu? Tas gue yang ditawarkan pakai Betul. Ya, itu adalah salesman ya, salesman itu. Iya. Ada spons mandi dari Iya, apalagi selain itu? Ya, atau ini atau biasa ada demo-demo masak, produk itu kan itu, pokoknya kan ini ya. Lanjut ya. Oke. Kita next. Kemudian ada pemasaran interaktif. Jadi pemasaran interaktif ini lebih menggunakan proses di mana merek menggunakan video, komentar, video, infografis, permainan, blog, email atau menggunakan media sosial. Nah, ini lebih ke internet ya. Memberikan informasi penjualan melalui media sosial, media sosial itu adalah bagian dari media baru. Nah, media baru itu seperti apa? Instagram, TikTok itu fokusnya kayak media sosial kayak website, internet dan lain-lain itu. Kalau ya media internet dalam artian ada website, ada blog atau lain-lain dan media sosial itu merupakan media baru. Kemudian PR atau public relation biasa disebut dengan humas, hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat di sini di mana
Humas upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif ya. Jadi fungsi humas ini untuk memelihara hubungan yang positif antara perusahaan dengan masyarakat atau halayak. Jadi humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai serta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah seperti itu. Oke, lanjut. Kita fokus pada integrated marketing communication. Ada beberapa pernyataan tentang pengertian dari integrated marketing communication. Jadi tokoh utama yang mencetuskan IMC ini adalah Levitt. Kemudian dilanjutkan, dikembangkan oleh Schwartz, merupakan profesor dari Northwestern University, di mana dia menyatakan bahwa IMC itu adalah sebuah strategi dalam proses bisnis dengan membuat perencanaan mulai dari membangun, mengeksekusi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program komunikasi merek yang terkoordinasi pada konsumen, pelanggan atau sasaran yang relevan dengan audiens eksternal maupun internal. Contohnya kalau kamu konsumen, saya penjual baru konsumen, tapi saya tidak menceritakan tentang produk saya, tidak menyampaikan produk saya, berarti itu bukan proses komunikasi pemasaran ya. Begitu. Saya berarti proses komunikasi ya, apakah antar pribadi dan lain-lain. Jadi di dalam komunikasi itu ada berbagai banyak komunikasi, ada komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya dan lain-lain. Yang membedakan itu adalah apa yang membedakan dari keempat itu? Nah, dari komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi dan kelompok, komunikasi pemasaran, komunikasi antar budaya, komunikasi publik dan lain-lain. Apa yang membedakan? Ya, isi pesannya, kemudian orangnya dan pencapaian tujuannya. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan terkait dengan komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication, ada yang mau bertanya? Oke, pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya Bu, apa perbedaan pemasaran langsung dan promosi? Penjualan ya. Tadi yang kita bahas pemasaran langsung itu apa? Direct marketing dan personal selling ya. Kalau direct marketing juga melakukan komunikasi secara langsung menggunakan media apakah dari email, salah satunya ya, contohnya melalui email. Kalau penjualan personal selling itu ya, jadi person to person secara langsung, dia tidak menggunakan media. Jadi saya dengan Arma secara langsung memberikan informasi bahwa saya menjual produk saya, yaitu handphone, menawari produk saya. Biasa yang datang ke rumah itu yang seperti tadi yang disampaikan, yaitu lebih ke contohnya itu salesman. Ada lagi? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, bagaimana cara kita menilai efektivitas pemasaran komunikasi? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Ya, langkah awalnya itu satu menganalisis tujuan pemasarannya dulu. Terus yang kedua mengevaluasi langkah mengukur efektivitas pemasaran. Dan yang ketiga itu perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pemasaran dengan biaya yang ditawarkan dalam melaksanakan strategi. Dan keempat, survei dan feedback pelanggan. Dan yang kelima itu analisis persaingan pasar. Ya, jadi mulai dari awal ya, di mana ada
tidak lepas dari manajemen ya, manajemen mulai dari perencanaan sampai pengorganisasian dan ada evaluasi seperti itu. Dan yang ada lagi? Mungkin yang terakhir. Oke. Baik, langsung saja pertanyaan saya. Mengapa perusahaan perlu melakukan komunikasi pemasaran? Mengapa? Menjawab? Nah, silakan. Menurut saya itu untuk mendapatkan citra atau image yang baik atas sesuatu yang mereka tentukan. Ya. Jadi lebih kepada ini ya, PR menyampaikan. Jadi penyambung PR itu adalah penyambung ya, penyambung lidah antara perusahaan ke masyarakat. Jadi dia menyampaikan dalam artian membangun citra. Kemudian kenapa apa tadi pertanyaannya? Tolong diulangi. Mengapa perusahaan perlu melakukan komunikasi pemasaran? Kenapa diperlukan? Agar ya produk ya, jadi sehingga masyarakat sadar bahwa perusahaan yang dihasilkan, yang diproduksi bisa sampai ke calon konsumen. Kalau tidak ada proses komunikasi pemasaran, ya produk yang akan kita jual tidak sampai ke konsumen. Oke ya? Ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa minggu depan, di mana kita akan fokus membahas materi terkait direct marketing. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya untuk hari ini. Semoga mata kuliah pada hari ini yang kita sama-sama bahas bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah komunikasi pemasaran yang saya ampuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mas Hadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.